Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Amsayna wa amsa mulku lillah, walhamdulillah, la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sirat Rizky bisa menyapa ayah bunda semuanya meski hanya bertatap layar. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah pandemi kita masih bisa belajar, saling berbagi pengalaman dan ilmu yang Rasulullah SAW tidaklah meminta tambahan kepada Allah kecuali tambahan ilmu. Tentu ayah bunda sudah hafal doanya ya. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmu. Saatnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia, bersama para sahabatnya yang setia, dan juga pengikutnya yang terus berada di jalan Rasulullah hingga akhir zaman. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kenalkan, saya Sirat Rizky. Saya seorang pendidik rumahan, praktisi homeschooling dari Bekasi, ibu dari 5 orang anak. Bersama dengan suami saya, kami mendidik anak-anak dari rumah. Itu jangan dibayangkan di rumah terus ya. Tentu ada banyak sarana yang kami manfaatkan. Terima kasih sebelumnya kepada pihak Mutiara Hati Klaten yang memberi kesempatan kami untuk berbagi pengalaman dan juga ilmu tentang pengasuhan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari terakhir ini kita disibukkan dengan rutinitas baru. Tentu sesuatu yang kita tidak bayangkan ya. Beberapa bulan terakhir ini para ibu sibuk, bertambah kesibukannya di rumah. Dan saya berharap ayah juga bertambah kesibukannya, karena mendidik anak bukan hanya tanggung jawab bunda, ibu, tetapi juga ayah. Seorang ibu boleh sibuk, boleh paling rempong istilahnya di dunia, tetapi di akhirat nanti yang pertama ditanya oleh Allah tentang pendidikan anak adalah ayah, karena ayah adalah pemimpin di dalam bahtera keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Pandemi ini bisa jadi sebuah ujian yang mengguncang ya beberapa orang. Namun sebagai seorang yang beriman, ayah bunda, saya mengingatkan terutama untuk diri saya pribadi bahwa ujian itu oleh orang beriman, oleh seorang pendidik, oleh seorang orang tua harus kita jadikan sebagai baik sangka kita kepada Allah, bahwa Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Ada ujian, ada musibah, itu adalah sesuatu yang Allah kehendaki kepada kita supaya kita naik derajatnya. Barangkali kita ini orang tua yang biasa ya. Oh saya itu orang tua biasa. Saya berpikir sholat saya biasa saja, puasa saya biasa saja, amal saya juga tidak istimewa, sedekah saya juga biasa saja. Tapi ada ujian ini, jika saya sabar, insya Allah Allah akan angkat derajat saya. Jadi kita harus berpikir positif. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain berbaik sangka kepada Allah, kita juga perlu untuk menilik seperti apa rumah kita selama pandemi ini ya. Apakah ayah, ibu, dan anak itu bertambah takwanya kepada Allah? Apakah dengan ujian ini bertambah syukurnya kepada Allah, atau malah sebaliknya? Nauzubillah. Pandemi ini
buat para bunda sibuk, anak-anak juga beradaptasi, para ayah juga beradaptasi. Dan banyak kita temukan di berita para ibu terutama protes, wah ini sekolah daring ini kok bikin pusing, bikin darah tinggi, bikin emosi, bikin stres gitu. Tentu hal ini juga suatu yang wajar ya, karena sebelumnya kita sangat terbantu dengan pihak sekolah. Kita antar anak ke sekolah bisa dan dapat program yang sistematis bersama orang-orang yang soleh dan solihah, dengan kurikulum yang sudah teruji. Anak-anak pulang dengan membawa pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kita merasa tenang gitu. Jemput lagi. Namun sekarang tanggung jawab itu menjadi terbagi lebih antara sekolah dan orang tua. Nah, bagaimana kita sebagai muslim, sebagai orang tua yang solih dan solihah menyikapi ini? Ayah bunda yang dirahmati Allah, stres, masalah itu adalah temannya kita. Para nabi dan rasul itu tidak lepas dari stres, dari masalah. Namun bagaimana mereka menyikapi itu yang harus kita contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hendak memberikan beban yang lebih berat kepada Rasul, itu Allah menyiapkannya dulu. Kita sejenak ke sejarah ya, sebagai refleksi kita itu dapat ujian yang berat ini, apakah kita menyiapkan diri gitu? Sejauh mana kita menyiapkan diri sehingga kita tangguh ya. Kalau kita stres tidak kemudian membuat kita darah tinggi di sini maksudnya marah-marah ya. Tapi bagaimana tetap tenang, tetap legowo, tetap ridho dengan tadi Allah. Mari kita buka surat Al-Muddathir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka Al-Muddathir dari ayat 1 sampai ayat 9. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayah bunda, wahai orang yang berselimut, bangkitlah kamu, lalu sampaikanlah ancaman Tuhanmu kepada segenap manusia. Lalu berharaplah kamu kepada Tuhanmu di ayat 3 dengan menaati syariat Allah. Di ayat keempat itu wa thiyabaka fatahhir, kemudian bersihkanlah badanmu. Lalu di surat Al-Muzammil juga Allah menyebutkan hal yang senada dalam rangka menyiapkan Rasulullah untuk mendapat beban dakwah yang lebih berat. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil umil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanuqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wahai orang yang berselimut, salatlah pada malam hari sekalipun sebentar, yaitu separuh malam atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari itu. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kami akan menurunkan kepadamu perintah yang berat. Salat malam itu lebih berkesan dalam hati daripada salat siang. Bacaan salat malam lebih berkesan dalam hati. Engkau mempunyai kesibukan yang padat pada siang hari. Ingatlah nama Tuhanmu dan hadapkanlah hatimu kepadanya sepenuh hati. Tuhan yang menguasai timur dan barat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena itu berpasrah dirilah kamu kepadanya dalam semua urusan. La haula wala quwata illa billah.
Ini sebenarnya jawaban dari kenapa kita begitu merasa berat, stres gitu ya. Rasulullah itu bisa begitu tegar dan kokoh menghadapi fase demi fase ujian di dalam hidup beliau selama menjadi Rasul. Itu karena ini, karena bekal ilahiyah, petunjuk robaniyah dari Allah, yaitu apa? Ayah bunda. Ini ingat buat ya, mengingatkan saya sendiri dan suami saya tentunya, bahwa mendekatkan diri pada Allah, menambah ketakwaan. Kalau dalam ayat ini, dalam surat ini, dengan bersolat malam, dengan sholat wajib, ya, dengan tartil, membaca Al-Quran dengan tartil, karena itu akan menambah kekuatan. Tentu ayah bunda punya amalan sendiri-sendiri ya, bagaimana mendekatkan diri pada Allah. Tapi tidak ada jalan mendekatkan diri pada Allah yang lebih efektif daripada sholat dan membaca Al-Quran. Ya, sholatnya tentu dengan tadi sepenuh hati, berpasrah diri pada Allah, sehingga menjalani ini semua, ya Allah, mendampingi anak yang kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Kita akan tetap sabar, kita akan tetap kokoh, kita tetap optimis dalam mendampingi anak-anak. Itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah menyiapkan diri kita dengan kekuatan ruhiyah kepada Allah pada awal, kita juga perlu mengiringinya nanti selama mendampingi anak, kemudian terus seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada ayah bunda yang dirahmati Allah, ilmu. Banyak orang tua yang merasa kesulitan, merasa terbebani, sangat terbebani, itu sampai yang marah-marah tidak terkendali. Nauzubillah, kemarin saya mendengar berita sampai ada yang mencubit anaknya, sampai anaknya itu secara mental down, mulai pingsan, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, tapi di tengah jalan meninggal. Nauzubillah, kita tidak terpikir sampai ke sana, tapi itu dialami oleh orang tua karena beban yang berat menurut beliau ya. Nah, kita sebagai seorang orang tua yang berusaha untuk baik dan soleh hari demi hari, tentu kita berbeda. Yang pertama, kita kuatkan diri kita, hubungan kita pada Allah. Yang kedua, ilmu. Saat ini kita menghadapi anak usia dini. Dalam Islam, anak usia dini itu 0 sampai 7 tahun. Bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan anak usia dini? Ayah bunda, lihatlah para ustadz-ustadzah yang ada di Mutiara Hati. Itu mereka dengan sepenuh hati mencontoh Rasulullah bagaimana berinteraksi dengan anak usia dini. Ceria, tersenyum, menghargai, tidak mengkritik, membenahi yang salah dengan segera, melatih kemandiriannya, melatih motoriknya. Jadi itulah kenapa para ustadz-ustazah yang ada di Mutiara Hati itu begitu ringan mengerjakan tugasnya, karena sudah dibekali ilmu dan tentu mereka punya ruhiyah yang baik. Nah, kita contoh mereka para ustadz-ustazah ini. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, anak usia dini yang paling berkembang pada mereka adalah perasaannya, pusat perasaannya, emosinya. Tentu akalnya juga berkembang, fisiknya berkembang, motoriknya berkembang, spiritualnya berkembang. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pusat perasaannya itu sedang pesat-pesatnya. Artinya apa? Kalau menurut Bunda Eli Risman, psikolog kita, beliau mengatakan anak usia dini itu yang harus kita prioritaskan adalah kebahagiaannya, bukan kepintarannya. Bukan berarti kita tidak mengajarkan ilmu, tidak. Bukan berarti kita tidak melatih, tidak memberikan pengajaran agama, bukan begitu. Tetapi kita orang tua, para pendidik di sekolah memastikan anak-anak ini bahagia, senang.
mengerjakan ketaatan-ketaatan itu. Otomatis kita akan berpikir, berarti nggak bisa ya dipaksa, dicubit, dibentak, disindir. Kalau orang Jawa tuh melulu. Saya punya anak itu, alhamdulillah ada yang tidak bisa dilulu, Bu. Jadi itu kayak peringatan Allah buat saya. Karena saya pernah ngelulu ya, karena ngelulu itu kan sebenarnya nyindir ya. Tapi untuk anak usia dini, karena dia polos, dia nggak bisa dilulu. Nah, karena yang berkembang anak usia dini adalah perasaannya, maka kita sebagai orang tua memastikan dia bahagia. Bagaimana supaya bahagia? Pertama, orang tua harus menikmati dulu sebagai orang tua. Jangan menjadikan ini sebagai beban. Memang benar, mendidik anak usia dini itu menguras emosi, menguras fisik ya. Tapi itu akan sebanding dengan usaha kita, insya Allah. Kalau kita benar mendidik anak usia dini, anak TK kita ini, maka nanti besarnya atau di tahapan usia selanjutnya kita akan mudah mengarahkan. Lain halnya, kalau kita gagal atau ada kesalahan dalam mendidik anak usia dini ini pada fase ini, maka nanti di tahap selanjutnya kita akan kesulitan. Saya sudah menemui itu banyak sekali. Ada anak-anak teman saya ya, pandai, cerdas, ganteng, cantik, dari kecil sudah cemerlang akademisnya, kepintarannya, tetapi perasaannya tidak diolah ya. Akhirnya apa, Bu? Ketika kuliah tuh macet, bukan karena dia bodoh, tidak, tetapi karena ini dia tidak bisa mengatasi, tidak bisa mandiri, sehingga ketika dia ada kesulitan, dia mencari kesenangan yang main game. Itu yang kita tidak kehendaki. Kembali lagi, jadi pertama kita harus menikmati menjadi orang tua. Bagaimana menikmati menjadi orang tua? Hal yang paling mudah adalah yuk fokus pada anak. 15 menit aja. Taruh dulu HP-nya, taruh dulu cuciannya, taruh dulu masakannya, kita fokus pada anak. Maksudnya fokus gimana? Kita bersama anak, badan kita bersama anak, pikiran kita bersama anak, ya. Bukan ngobrol sambil iya, Mah tolong, ini gimana caranya? Iya bentar, iya itu tinggal nanti di arahin ke sana, tinggal diwarnain aja itu bagian itu. Itu yang tidak kita kehendaki. Itu kenapa orang tua tidak bahagia, karena kalau kita menjadikan anak seperti berinteraksi dengan anak seperti itu, maka anak itu adalah sambilan. Jadi kalau anak menginstruksi kita, itu jadi gangguan. Padahal anak adalah pekerjaan utama. Mah ini gimana mah? Gak bisa pakai bajunya, kancingnya susah gitu. Iya bentar, mah gitu. Manggil lagi, kita masih asik sama HP, kita masih asik sama masakan. Mah gitu sampai 5 kali. Astagfirullahaladzim, masya Allah, bentar. Akhirnya kan jadi naik darah tinggi. Nah itu karena kita tidak menjadikan anak sebagai pekerjaan utama. Nah kita harus bahagia, harus fokus sebagai orang tua ya. Nggak butuh 24 jam ayah bunda, tapi saat anak butuh kita, kita fokus sama anak. Oke, kemudian nih, saya akan ungkapkan survei dalam skala besar dari Universitas Michigan Amerika, bahwa prestasi belajar anak itu dipengaruhi kuat dari seberapa lama waktu kecil atau seberapa lama selama hidupnya dia menghabiskan waktu bersama orang tuanya di meja makan. Bukan penelitian kita, tapi penelitian salah satu universitas yang kredibel di Amerika. Jadi apa maksudnya? Luar biasa, ini sunnah Rasulullah. Makanlah berjamaah. Waktu makan itu waktu yang harus kita manfaatkan. Jadi prestasi belajar anak itu bukan ditentukan nanti ya ketika gede itu dari seberapa banyak PR yang dia kerjakan, seberapa bisa dia ngerjain, tapi
seberapa lama, seberapa berkualitasnya dia menghabiskan waktu di meja makan bersama orang tuanya. Kalau di meja makan kan sering ngobrol, sering canda-canda ya. Itu keluarga yang normal ya, nggak normal kan sambil HP-an gitu. Harusnya sambil ngobrol, sambil tersenyum, ya ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan. Nah, ini Masya Allah. Jadi penelitian Barat sudah membuktikan itu. Dan Islam sudah membahas itu lama, jauh sebelum penelitian itu ada. Rasulullah mensunahkan kita apa? Makan berjamaah sama keluarga. Bahkan suami istri itu satu nampan, ya kan ayah bunda? Nah itu. Selanjutnya anak usia dini itu karena yang berperan adalah pusat perasaannya, maka kita pastikan dia bahagia mengerjakan tugas-tugasnya. Dan ini perlu kita latih. Maksudnya apa? Nah ini, seringkali orang tua itu kan menuntut kesadaran anak ya. Anak-anak kan suka lelet kalau pagi dibangunin susah, misalnya gitu. Tapi ayah bunda enggak ya? Atau mengerjakan tugasnya juga ogah-ogahan gitu. Nah ini sesuatu yang mesti kita latihkan kepada anak, tapi bertahap. Nah ini nanti ada pembahasan sendiri soal kemandirian ini. Bagaimana nih sih melatih kemandirian anak usia dini gitu. Nah saya balik lagi ya tadi tentang apa sih sebenarnya yang mesti dilakukan orang tua bersama anak-anaknya di rumah saat ini loh ayah bunda, anak usia dini. Ini ya, yang pertama belajar. Dan alhamdulillah kita sudah dipandu dengan kurikulum dari sekolah ya. Ibaratnya kita beli makanan sudah ada paketnya, tinggal kita makan. Kalau seperti saya dan keluarga, karena kami menempuh jalur non formal, kalau beli makan bisa pilih menu sendiri gitu, nggak ada paketnya. Jadi kurikulum kami bikin sendiri. Dan tentu kami masih bekerja sama dengan lembaga non formal ya. Kalau sekolah itu ya ada sekolah negeri, sekolah swasta. Kalau kami itu ada PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Tapi menu banyak yang kami rancang sendiri. Baik itu tadi ya. Belajar kita ikuti panduan dari sekolah. Ya, yang luar biasa dari sekolah itu adalah kurikulum itu dirancang supaya anak itu tuntas motoriknya, tuntas kemandiriannya, ya, dan juga agamanya. Bagian agama, moral, akhlak. Saya beri contoh begini ayah bunda. Kenapa kok penting banget anak usia dini itu untuk gunting-gunting, gunting lurus, gunting zigzag, ya, gunting yang bentuk U, N gitu. Kenapa? Karena itu modal untuk menguatkan motoriknya supaya siap untuk menulis. Jadi seringkali anak usia SD itu belum kokoh memegang pensil atau pena karena waktu usia dininya dia tidak cukup terlatih tangannya, motoriknya, seperti menggunting, meremas ya. Itu sudah ada di TK, ya kan? Nah, kemudian kita ikuti kurikulum dari sekolah itu. Doa-doa harian yang kita ingatkan pada Allah. Nah, kita di orang tua ini, saya berbagi pengalamannya. Jadi gimana supaya rumah itu kerasa kayak surga? Kita ngobrol bu, ngobrolnya tuh gini. Misalnya makan ya, kan udah tahu doa makan dari sekolah diajarin gitu. Terus saya tanya kepada anak, ini namanya dialog iman. Ini tugasnya ayah bunda ini. Enak anak makanannya? Iya mah enak gitu. Misalnya itu makanan kesukaan dia gitu. Nah ini yang kita arahkan. Siapa ya nak yang ngasih rezeki kita makanan ini? Allah mah gitu. Oh, Masya Allah. Jadi, apa-apa yang ada di rumah, obrolan itu selalu kita arahkan kepada Allah. Anak ini pintar, anak mama pintar, sudah selesai kerjakan tugas dari ustazah. Siapa nak yang ngasih pintar? Yuk nak kita belajar supaya dapat pahala, karena yang nyuruh belajar itu Allah. Kalau kita belajar, kita gampang masuk surga, karena belajar itu jalan masuk surga. Itu tugas orang tua untuk menguatkan
keimanan anak gitu. Karena sekarang yang lebih banyak menghabiskan waktu pagi sampai siang yang harusnya di sekolah itu kan ibu atau ayah atau dua-duanya. Nah, di situ tugasnya belajar. Jadi belajar anak usia dini jangan sampai lepas dari keimanan. Kita kaitkan dengan keimanan. Kemudian yang kedua, bermain. Penting banget anak usia dini itu untuk main. Bahkan itu kebutuhan pokoknya kayak udara dan air. Manjat, berlarian, bermain peran, pasaran ya, atau apa aja. Bahkan ada satu hadis mengatakan begini, ayah bunda, tanah itu bagi seorang anak ibaratnya seperti musim semi. Ibu bayangkan seperti musim semi. Bayangin musim semi itu ada bunga-bunga yang indah ya, udaranya sejuk. Jadi begitu membahagiakan anak itu main tanah. Begitu loh, memanjat itu bahkan jadi kurikulum di sekolah alam di luar negeri. Sekarang banyak bertumbuh, makin banyak tumbuh sekolah alam di luar negeri ya. Kenapa? Karena memanjat itu menguatkan otot, kaki, tangan. Bermain peran, bermain sendiri, bermain bersama orang tua, bercanda gitu ya. Bermain. Nah, kadang-kadang di sekolah seringnya juga kan nuansa belajar itu dibuat bermain ya, karena itu senang anak, itu memang haknya anak untuk bermain. Main terus, kapan belajarnya? Nah, ini harus kita tahan mulut kita ya, karena bermain itu penting sekali buat anak. Tapi juga bukan berarti boleh lalai dari tugas, harus ada aturan. Nah, ini orang tua mesti, saya juga ingatkan saya juga ini, bahwa harus ada peraturan-peraturan di rumah. Kapan boleh main, kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya makan. Jadi nggak ada cerita waktu makan dipakai buat main. Itu di keluarga saya ya. Waktu makan, waktu main. Waktu Quran, waktu membaca. Bukan berarti saklek gitu ya. Jadi saya kasih gini Bu, misalnya ba'da subuh itu waktu Al-Quran. Itu ditempatkan. Maksudnya apa? Ya setelah tadarus, kemudian boleh baca buku, tapi temanya Al-Quran. Karena anak saya usianya udah 9 tahun, 8 tahun, tapi ada yang masih usia dini ya, jadi tetap saya bimbing di situ, saya bacakan buku. Nah, setelah itu boleh main, tapi waktunya makan harus makan. Jadi itu akan melatih anak disiplin juga. Jadi nggak ada cerita waktunya belajar goler-goler, waktunya belajar malah main, karena sudah kita sepakati bersama. Tapi kesepakatannya bersama anak. Bisa. Anak usia dini kan udah bisa diajak ngobrol. Justru harus diajak ngobrol. Nah, ini yang ketiga, belajar, bermain, dan ngobrol. Ya, rumahnya biar jadi kayak surga. Ngobrol. Rasulullah SAW juga sering ngobrol bersama keluarganya. Makanya keluarganya itu dapat nilai-nilai akhlak, keimanan itu dari obrolan. Para sahabat juga ngobrol dengan Rasulullah, gitu ya. Nah, ini kita ngobrol ini sesuatu yang tampaknya sepele, tapi sebenarnya sangat penting ayah bunda. Jadi beberapa waktu lalu saya mengikuti kuliah bersama Profesor Dr. Aliyah Baswedan, ibunda dari Gubernur Anies Baswedan. Beliau mengatakan sesibuk apapun beliau, setiap pulang kerja, waktu itu pulang mengajar ya, beliau kan guru besar di UNY, dan anak-anak waktu kecil beliau selalu menyempatkan untuk diskusi dan ngobrol. Bahkan ketika ditanya bagaimana membentengi anak di zaman yang semakin banyak kerusakan, beliau mengatakan banyak-banyak ngobrol dengan anak. Ngobrol apa saja, karena itu yang menguatkan bonding dan ikatan. Nah, itu ayah bunda, belajar, bermain, dan ngobrol. Nah,
Jadi kita akan bisa menikmati hari-hari kita bersama anak-anak. Dan itu tadi yang pertama, jangan jadikan anak sebagai sambilan, tapi kita fokus kepada anak kita. Nah, sebagai penutup ayah bunda, suatu saat guru saya memberikan pesan begini kepada saya, bahwa dalam mendidik anak itu kita tentu banyak kekurangan, kekurangan ilmu, kekurangan dalam akhlak kita, kekurangan dalam ibadah kita. Makanya kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, baik itu ilmu, uang, bahkan auzubillah, nggak bisa. Makanya kita harus selalu mengandalkan Allah dalam mendidik anak, sehingga selalu dapat petunjuk. Maksudnya gimana? Saya diajari berdoa begini sama guru saya, ya Allah, ridhoilah usahaku mendidik anak. Ya Allah, terimalah usahaku dalam mendidik anak. Jadi dengan kepasrahan kita tadi, seperti dalam surah Al-Muzammil, seperti dalam surah Al-Mudaththir, dengan keikhlasan kita berharap pada Allah menerima. Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah berdoa supaya Allah menerima usaha kita mendidik anak. Ibadah kan ini ya, mendidik anak itu kan ibadah. Jadi kita mintakan pada Allah supaya diridhoi. Nah, ketika Allah itu sudah ridho, sudah menerima, maka ini kata guru saya, Masya Allah, Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan kita selama mendidik anak. Dan Allah bahkan akan memberikan tambahan-tambahan yang di luar kemampuan kita. Jadi mari ayah bunda yang dirahmati Allah, kita terus memperbaiki diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, supaya bertambah takwa, tambah berilmu, tambah amal soleh, bertambah solih, bertambah lembut di masa pandemi ini, supaya Allah memberi kita pertolongan dan petunjuk dalam berkeluarga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.